kawan-kawan semua, Cik Pantai-Kulu membuat sebuah kitab bernama Kitab Kyai Perang Sabi untuk menggelorakan semangat perang terhadap para kafir yang tidak pernah belas kasihan kepada kita. Kitab itu dibuat dalam bentuk tulisan Arab Melayu dan berbahasa Aceh. Ini yang membuat Belanda kebingungan karena dia tidak paham berbahasa Aceh. Begitu berbahasa Aceh mereka nggak paham. Mereka ambil kesimpulan bakar semua, termasuk mereka membakar karangan dari Syekh Abbas Kota Karang tadi. Akibatnya saat tsunami terjadi, kita kehilangan momentum menyelamatkan diri karena kita jadi bodoh. Kita nggak ada informasi sebelumnya bagaimana how to survive from the tsunami. Kita nggak tahu indikasi tsunami karena sudah dibakar oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda punya kontribusi atas kematian 200.000 orang di kita dalam konteks tsunami yang kemarin terjadi 2004. Karena Belanda sudah sukses membuat kita bodoh dengan membakar semua artefak-artefak kita yang pernah kita simpulkan dengan karan para ulama-ulama kita. Inilah satu hal yang mungkin sangat menarik untuk kita kaji, seperti apa dendam kesumat Belanda yang tidak mungkin akan selesai sebegitu saja. Dendam itu mereka bawa terus seperti buku-buku yang mereka ciptakan oleh anak muda mereka, seperti seorang Anton Stolkwitz dalam bukunya Aceh yang bercerita dengan penuh prejudisme tentang Aceh di masa lalu. Oleh seorang anak muda, seorang wartawan jurnalis perang, berjumpa dengan saya, diskusi dengan saya, tapi ending yang mereka bawa peruntukan yang sangat buruk. Walaupun mereka datang dengan kepura-puraan, persis seperti Seno Ogranya datang dengan keislamannya, walaupun dia seorang kafir yang akhirnya meninggal di Belanda setelah menikah seorang anak pendeta dan punya anak seorang perempuan, dan istri-istrinya semua anak kiai yang di Pulau Jawa itu dia mentahkan itu bukan istri saya dan bukan anak saya. Seno Ogranya seorang penipu besar.